Museum Fathahillah merupakan museum yang berisi tentang proses masa pertumbuhan manusia. Terdapat pula lukisan keputusan pengadilan yang ada di Museum Fathahillah, balkon tempat penyaksian pengeksekusian, dan museum ini juga menjadi saksi bisu dari praktik penyiksaan dan pengeksekusian yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap para penentang dan kriminal. Ruang-ruang di dalam museum menyimpan cerita kelam tentang hukuman mati dan penyiksaan yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Triasa Farah dan dengan Kak siapa? Kak Jennifer. Kak Jennifer. Baik. Kak Jennifer, kalau boleh tahu di era Fathahillah ini terutama mengenai sistem hukuman yang diterapkan kala itu, hukumannya itu seperti apa? Baik, untuk sistem hukuman di eranya Belanda dan Portugis gitu, sistem hukumnya itu cukup keras ya, karena demi menunjukkan kekuasaan para penjajah pada saat itu, supaya orang-orang lokal itu takut sama mereka. Lalu bentuk penyiksaan dan eksekusi yang sering dilakukan pada masa itu seperti apa saja? Untuk bentuk hukuman eksekusi begitu, ada seperti penggal atau gantung gitu ya kan. Biasanya beberapa hukuman itu kebanyakan dilakukan di depan umum. Jadi biasanya dilakukan di depan lapangan Taman Fathahillah ini gitu. Dan kalau ada eksekusi, biasanya akan dibunyikan loncengnya di atas gedung ini sebanyak 3 kali. Itu menunjukkan adanya tahanan yang akan dieksekusi pada waktu itu. Kalau di penjara bawah tanah itu gimana ya? Oh, ya, di gedung ini juga terdapat penjara bawah tanah, dan penjara bawah tanah itu digunakan untuk menahan tahanan-tahanan, dan mereka itu, tahanan itu akan ditahan di sana sampai akhirnya dieksekusi cepat. Baik Kak, terima kasih. Maaf Pak, saya Syafira. Bapak atas nama siapa? Saya Pak Rubai. Jadi saya mau bertanya nih, dampak dari adanya Museum Fathahillah ini terhadap masyarakat di sekitar ini tuh apa sih Pak? Dampaknya itu masyarakat banyak pengunjung, banyak mahasiswa, orang bertanya, banyak orang berkunjung dari mana-mana sih sampai Kota Tua. Kalau dampak dari ekonominya adanya museum ini ke Bapak apa ya? Itu aja. Jadi pada hotel yang mau hotel dulu ada hotel doang, ada hotel sepeda. Oh iya, baik Pak, terima kasih ya Pak. Selamat datang di Museum Sejarah Jakarta. Sebuah tempat yang mencari kisah panjang dan kaya sejarah bangsa Jakarta. Dapat dari kawasan Jakarta. Museum ini mengenai sejarah proses sejarah di Jakarta dari masa kolonial ke yang kita kenal sekarang. Di dalam video ini kita akan menggali lebih dalam mengenai sejarah Museum Kota Jakarta yang terletak di Jakarta. Di museum ini kita akan mendengar pendapat dari para pengunjung, pekerja di museum, lalu juga warga lokal yang akan kami wawancarai mengenai sejarah Museum Kota Jakarta ini. Nama saya Bapak Pertama, kami dari Museum Fathahillah, dan Pak saya bersama Pak kami di sini merupakan satu bapak mengenai sejarah yang ada di dalam museum sejarah Kota Jakarta. Sebelumnya, nama bapak siapa? Saya Indi. Jadi, dengan kaki bapak, saya ingin bertanya, bagaimana cara bapak menjaga kelestarian budaya dan benda-benda sejarah yang ada pada museum? Jadi sama kita saja ya. Kita sama-sama ya. Ya, bisa. Baik. Dan apa namanya? Kita berikan bukan aja. Regulasi regulasi apa efisiensi ya.
Jadi kadang-kadang saya museum itu harus mengikuti tren yang ada. Dan saya tidak mau ada berarti ya sekarang itu kan kadang-kadang udah mau museum kuno gitu ya. Tantangan ya bagaimana caranya supaya marginsi di generasi sekarang ini tuh mau dan museum yang baik dan kasih pendekatan dengan IT. I had a dream so big and loud. I jumped so high, I touched the clouds. Whoa, oh, 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 oh. I stretched my hands out to the sky. We danced with monsters through the night. Whoa, oh, oh, oh. Baiklah, saya Muhammad Agus Triandi dari Universitas Pamulang. Sekarang saya sedang bersama dengan Kak Jason. mungkin bisa dijelaskan beberapa singkat aja mungkin terkait ini. Jadi ini namanya Prasasti Padrau. Prasasti ini tuh yang ada menandakan perjanjian antara Kerajaan Sunda dan bangsa Portugis pada tanggal 21 Agustus 1522. Seperti itu. Mungkin ada satu pertanyaan dari saya. Apa peristiwa dari perjanjian Prasasti Padrau? Iya, jadi peristiwa tersebut tuh kayak isinya tuh mereka tuh kayak membuat perjanjian dari kayak isinya tuh membuat kayak suatu benteng dan gudang, tapi sampai sekarang tuh nggak terlaksanakan. Jadi mereka kayak buat prasastinya doang gitu loh, jadi kayak kosong seperti itu. Berarti cuman prasastinya doang? Iya. Semua yang di Janji perjanjiannya nggak terlaksanakan. Iya, seperti itu. Baiklah, mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih ya Kak Jasa. Oke, ya sama-sama. Maaf ya ganggu waktunya bentar nih Kak. Dengan kakak siapa? Claudia, Sama? Ajra. Kak Hajra. Jadi saya ada pertanyaan terkait museum ini. Menurut kakak berdua, bagaimana sih pandangan kakak sebagai anak muda mengenai museum ini, kenapa bisa sepi gitu, dan juga kenapa jarang peminatnya anak-anak muda seperti kita gitu. Boleh dijelaskan lah mungkin. Menurut pandangan aku sih ya, kayak sekarang tuh anak muda lebih tertarik buat ke tempat yang hits gitu lah. Mungkin Kayak kinian gitu. Iya, Oke. mungkin ke coffee shop atau kayak ke konser gitu. Mereka lebih tertarik ke tempat-tempat kayak gitu. Dan kalau kenapa ini sepi ya karena anak muda zaman sekarang lebih nganggap sejarah itu kayak udah di masa lalu gitu, kayak buat apa belajar sejarah, karena kan pandangan mereka mungkin kayak ya udah yang lalu aja gitu. Padahal kita hidup dari masa lalu ya. Iya. Karena banyak yang dipelajari. Kalau menurut Kak Claudia gimana? Mungkin karena pengaruh globalisasi juga, dimana kayak kita tuh banyak lebih tertarik sama budaya luar justru daripada sama budaya kita sendiri kayak gitu. Lebih banyak mengikutin gaya-gaya orang luar ya? Semua pendapat saya. Mungkin udah itu aja. Udah. Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya bersama rekan saya sedang berada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Kita kesini untuk pertama mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan, terutama perumusan sendiri Jul. Sekarang bersama Pak Fajar, beliau adalah edukator di Museum Naskah Proklamasi. Nah, ada sedikit Pak beberapa pertanyaan yang kami ingin cari informasi Pak. Pertama, kira-kira di sini pengunjung itu rata-rata dari kalangan mana, umum, usia, pelajar atau bagaimana? Kemudian mungkin itu dulu Pak. Oke. Sebetulnya terkait dengan kategori pengunjung, kita memang kalau misalkan dari pihak museum sendiri, unit museumnya, itu kita memang menerapkan beberapa kategori. Kita mulai dari TK, kemudian SD, kemudian SMP, SMA, yang sederajat ya, kemudian mahasiswa, kemudian juga kita ada warga negara asing, ada
umum itu kategori yang memang di luar pelajar. Kemudian satu lagi itu adalah peneliti. Nah, dari beberapa kategori itu memang mayoritas itu masih didominasi oleh pelajar. Dimana untuk komposisinya itu sendiri sih sebetulnya setiap bulan itu beda-beda ya, tergantung misalkan biasanya sih kalau misalkan kunjungan ke museum itu kan rombongan ya. Dalam artian pihak sekolah itu biasanya mengajukan permohonan kunjungan terbatas. Saya sekarang berada di Benteng, lokasinya tepat di gedung perumusan naskah proklamasi. Nah, di samping saya ada para pengunjung ya, dari berbagai macam latar belakang. Nah, ini ada dari mahasiswa. Coba kita lagi gali lebih dalam ya, motif kesini itu untuk apa dan kira-kira pengalaman apa yang didapatkan setelah mengunjungi tempat ini. Baik, halo. Dari Politeknik Medan. Oke, motif kesini tuh kira-kira apa ya Mas ya? Karena ada tugas dari dosen Pancasila untuk tahu sejarah lebih dalamnya tentang perumusan proklamasi juga. Ya. Laksamana Maeda. Oke. Tadi udah lihat-lihat ya lokasi tempat-tempat ininya semua, kemudian kira-kira pengalaman apa yang didapatkan setelah mengunjungi tempat ini? Jadi lebih tahu sih tentang sejarah dari mulai perumusan proklamasinya juga. Terus kayak kita dikasih tahu lebih detail soal tentang pengetikan proklamasi yang ada tipe-tipe terus dibenerin kayak gitu. Terus juga sama sejarah rumah ini dibangun gitu dari awalnya pemiliknya dari Belanda ya, masih orang luar. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faiza Fasya. Saya bukan cinta mulia. Di sini kita akan membahas mengenai museum yang berjudul Menjaga Jejak Sejarah Jakarta. Kita akan putar di selanjutnya. Museum Fathahillah
sejarah Jakarta. Di sini kita ada ruang pengambilan. Ya guys, selanjutnya kita ke tempat yang memang relevan dengan judul pembahasan kita, yaitu negara bawah tanah. Ya guys, di sini sekarang kita bersama dengan judul kunci, yaitu Kandala ya. Di sini kita akan melontarkan pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai peran Museum Fathahillah dalam menjaga sejarah Jakarta. Jadi peran Museum Fathahillah ini untuk menyimpan dan menjaga koleksi yang ada di museum ini agar generasi selanjutnya itu masih bisa mempelajari sejarah yang ada di sini, khususnya Jakarta. Gitu. Baik, terima kasih ya Kak. Saya akan mengenalkan Kak Paras sebagai juru kunci. Halo. Saya Paras. Kak, aku boleh nanya? Boleh. Adakah koleksi atau ruang di museum ini yang memiliki kisah istimewa menurut Kakak? Gimana? Kalau menurut saya ada, jadi materi ada di belakang kita, kisah Salomon. Jadi kenapa saya istimewa? Karena mengandung arti yang sangat dalam. Jadi lukisan Salomon ini dilukis oleh seorang pelukis bernama J.J. Bridge. Dan lukisan ini mengartikan tentang ada dua orang wanita yang memperebutkan satu bayi. Nah, akhirnya pun sang raja memanggil kedua ibu tersebut dan bayinya membawa ke kerajaan untuk dipilih nih yang mana ibu kandung dari bayi tersebut. Akhirnya karena itu sang raja memanggil Algojo untuk membelah dua bayinya. Tapi salah satu ibu berteriak kayak, jangan, bayinya dikasih ke ibu yang di sebelah saya aja. Nah, dari situ raja akhirnya tahu ibu kandungnya yang mana, karena nggak mungkin seorang ibu kandung tega melihat anaknya dibelah dua. Jadi ibu yang sebenarnya itu adalah ibu yang meminta untuk ibu di sebelahnya untuk memberikan bayinya kepada ibu tersebut. Cukup ya, dan terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Jadi selanjutnya kita bersama pengunjung di Museum Fathahillah ini. Sekarang kita lagi bersama Kak Nasya ya. Oke, jadi aku izin bertanya nih Kak, untuk pertanyaannya ini seberapa penting Museum Fathahillah dalam menjaga sejarah Jakarta? Oke, jadi kalau menurut saya itu Museum Fathahillah ini itu untuk menjaga sejarah dari Jakarta, untuk melestarikan sejarah juga, untuk membangun sejarah ini agar diketahui oleh masyarakat luas gitu. Berarti menurut Kakak berarti seperti itu ya? Terima kasih ya Kak sebelumnya. Nah guys, sekarang kita sudah di penghujung pembahasan dari Museum Fathahillah ini. Sekarang waktunya kita merefleksi diri nih ya kan Kak Bunga ya. Bagi kita berdua, refleksi diri terhadap Museum Fathahillah itu ada kesadaran akan pentingnya sejarah, pengaruh sejarah pada kehidupan kita, makna museum dalam kehidupan modern. Untuk kesadaran akan pentingnya dalam sejarah ini, itu maksudnya adalah mungkin yang tadi kurang aware terhadap sejarah, kita jadi lebih tahu, lebih buka mata dan lebih menghargai tentang apa-apa saja yang apa-apa saja yang sudah terjadi di Jakarta ini. Pengaruh sejarah pada kehidupan masa kini, itu juga dari pengetahuan kita mengenai sejarah ini itu berpengaruh terhadap kehidupan kita masa kini. Di refleksi diri yang terakhir, makna museum dalam kehidupan modern, itu juga kurang lebih termasuk relate dengan poin kedua tadi. Terus selanjutnya kita membahas mengenai peristiwa hipotesis nih. Nah, apa aja sih Kak kalau dari kita berdua? Yaitu ada jika Museum Fathahillah tidak terawat,
Terus juga ada juga Museum Fathahillah dioptimalkan lebih baik lagi jika saya tidak peduli dengan sejarah ini. Ya, jika museum tidak terawat. Jadi kalau misalkan nih peristiwa hipotesis kalau museum ini tidak terawat, itu nanti akan berdampak apa ke masa depan, ke generasi selanjutnya juga gitu kan. Museum Fathahillah ini tidak dioptimalkan lebih baik juga, sama dampaknya tuh apa gitu ya pada depannya. Seperti itu ya guys ya. Terima kasih sebelumnya sudah menonton dan memahami apa yang sudah kami jelaskan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang memimpin itu adalah Gunawarman yang merupakan pemimpin dari Kerajaan Tarumanegara. Nah, khususnya itu dia memiliki wilayah ataupun berhasil menguasai wilayah dari Banten sampai Karawang. Cukup yang dari saya. Terima kasih atas dari mahasiswa. Prasasti ini merupakan prasasti yang dibuat oleh Raja Gunawarman yang merupakan Raja Tarumanegara. Prasasti ini menceritakan tentang pembangunan dua sungai dan juga hadiah sebagai saksi kepada Pramana. Nah, dua sungai itu bernama Gomaki dan juga Candrabaga yang dibuat pada abad 22. Pada tahun 2022. Berarti dia hanya menceritakan fakta sejarah atau dia hanya kayak sejarah tentang fakta sejarah tentang pembangunan dua sungai. Tapi ini dibuat untuk bersihkan dua sungai, yaitu Gomaki dan juga Candrabaga yang memiliki panjang 12 km. Dan ini menjadi sejarah tentang pembangunan sungai dan juga hadiah kepada Pramana yaitu seribu sapi. Selamat siang Pak. Sekarang akan saya di sini loh. Saya Alex namanya ya. Pak tuh kira-kira kalau nggak salah tuh kan ada itu ya, ada satu lukisan mesin kanan. Ya itu kan lukisan dibagi tiga. Ya. Yang sebelah kanan itu adalah menceritakan tentang suasana kerajaan ya Mataram. Itu ada namanya Raja Soekarno. Yang tengah-tengah bukan tentang yang sebelah kiri itu antara Dian Sesungguh sama Rakyatnya. Itu yang mengadakan perjanjian hubungan di Sunda Kelapa. Oh, itu melakukan ini ya bunyinya. Makanya di situ ada terlihat padi ya kan. Oh ya, mungkin untuk buat kopi apa gitu kan. Gitu. Zaman dulu seperti itu ya. Itu kan menceritakan tentang zaman dulu ya.
Terima kasih. Ini saya akan bertanya ke Bapak siapa Pak Wisno. Pak Wisno, di sini tanggapan saya kenapa lebih anak muda itu kita lebih cenderung jarang main ke museum dibanding anak yang zaman dulu gitu Pak. Tanggapan Bapak gimana? Mungkin kalau zaman sekarang digital itu oke, berarti kesimpulannya lebih pilih ke zaman digital ya, modernisasi ya Pak. bisa kan sekarang udah biasa ada alasan lain ya saya ya mungkin ya malas berkunjung di sini misalnya itu tadi. Oke, kalau alasan bapak pribadi main ke sini ada atau sekedar main kan? Menurut saya ada anaknya Pak ya, anaknya tapi sering main ke sini Pak, sering main sekali. Di sini tinggalnya berapa? Ini main aja. Oh, main aja di sini. Oke. Baik, mungkin dari menurut bapaknya caranya pengunjung anak muda ke museum itu dari efek mungkin dari efek modernisasi ya atau kemajuan digital gitu. Oke, berdasarkan tadi pernyataan dari narasumber yang di sebelah kanan saya, lukisan di sebelah kanan saya ini ada raja ketiga dari Mataram, yaitu Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Lalu di sebelahnya lagi adalah perangan yang dilancarkan oleh Sultan Agung untuk meluaskan wilayahnya dia ke Batavia, ke bagian Jawa bagian barat. Lalu di sebelahnya lagi ada Dewi Rangga yang diutus oleh Sultan Agung untuk memata-matai VOC yang dengan menggunakan fakta perdamaian palsu. Lalu teman saya akan menjelaskan apa yang dijelaskan oleh pengunjung yang ada di sekitar sini. Jadi kesimpulannya itu yang tadi Bapak menyinggung. Ya. Jadi untuk mengupas kenapa permasalahan si generasi muda itu tidak terlalu tertarik kepada museum atau yang sebagainya, yaitu sebagian pengunjung menjawab bahwasannya itu karena efeknya perkembangan zaman, mungkin ya salah satunya dari perkembangan zaman. Terus kedua mungkin dari yang saya tangkap sih mungkin dari lingkungan, faktor lingkungan itu tidak mengajarkan untuk mempelajari secara detail tentang perjuangan. Jadi kesimpulannya di sini efek kayak pengaruh utama besarnya yaitu karena faktor gadget, yaitu kayak sejenis handphone mungkin ya yang mempengaruhi. Dari Universitas Mulang, Kota Tangerang Selatan, kami di Kota Tua ini mengobservasikan mengenai penjara bawah tanah. Sebelumnya saya perkenalkan kami terlebih dahulu. Saya Lugas Andi Perkasa dan ini teman saya Ronaldi Jilibu dan ini kakaknya instruktur dari Kota Tua. Nama saya Sasa yang bertugas di Museum Sejarah Jakarta. Baik. Kalau boleh tahu, ini saya ingin pertanyakan untuk awal aja, pada tahun berapa penjara di bawah tanah ini digunakan untuk pertama kali? Jadi kalau untuk pertama kali itu sekitar tahun 1800-an gitu Pak gedungnya penjara ini berfungsi. Dan iya, kalau untuk penjara bawah tanah dibangun tahun berapa? Kalau dibangun ya sebenarnya itu dari gedung ini dibangun sih dia penjaranya sudah ada dari tahun 1710. Iya, 1710. Jadi gedung ini digunakan sebagai kantor wali kota dan kantor pengadilan di Batavia, makanya ada ruang sidang dan penjara bawah tanahnya itu. Terus kalau boleh tahu tujuan awal pembangunan penjara ini apa sih? Tujuan awalnya tuh biar para rakyat orang pribumi atau orang kolonial tuh tidak melakukan kayak kejahatan atau melakukan pemberontakan terhadap orang petinggi-petingginya pada saat itu. Jadi dia melakukan kejahatan kayak pemberontakan atau dia nggak bayar pajak, pemerkosaan, pencurian, dia bisa langsung dipenjarakan di sini. Jadi biar kayak jerah gitu loh Kak. Terus berapa banyak sih sel penjara yang ada di sini?
Dan untuk selnya kita tuh ada 5 ruangan untuk yang laki-laki. Sedangkan yang perempuan tuh kita ada 1 dan kita punya penjara khusus namanya adalah penjara Pangeran Diponegoro. Jadi pahlawan ada yang pernah dipenjarakan di sini juga. Kalau boleh tahu, boleh aku nggak sih alasannya di penjara? Yang mana? Alasan Pangeran Diponegoro, iya. Karena pada saat itu orang kolonial itu membangun sebuah jalan di atas makamnya leluhurnya Pangeran Diponegoro. Ya, karena sudah dikasih wanti-wanti sama Pangeran Diponegoro untuk tidak melakukan kayak pembangunan jalan di atas makam Pangeran Diponegoro, tapi karena orang Belanda ingin tetap kekeh ingin membangun sebuah jalan di atas makamnya leluhurnya Pangeran Diponegoro, akhirnya dari situ ada sebuah peperangan dibuka antara Pangeran Diponegoro dengan Belanda. Dari situ, nah peperangan itu terjadi sekitar 5 tahun dari 1825 sampai 1830. Penjarakan di sini Cut Nyanin dan Pangeran Diponegoro aja kak. Iya pahlawannya. Selain itu nggak ada lagi. Kalau misalnya tokoh masyarakatnya banyak. Tokoh-tokoh masyarakatnya kalau ada sih dari cerita-cerita lain dari sejarah juga ya, itu ada namanya Untung Suropati. Untung Suropati itu pernah dipenjarakan di balai kota ini. Tapi untuk spesifik balai kotanya di mana tuh kita sebenarnya ada balai kota pertama, ada balai kota kedua. Jadi kalau untuk balai kota ini masuknya balai kota kedua. Oh, kedua. Masalahnya? Baik, langsung saja. Di sini kan kami bertanya tentang pengalaman pengunjung ini. Pengalaman pengunjung, gimana sih kesan abang tentang penjara bawah tanah pertama kali ini? Menurut saya kesan ini sangat mengerikan. Kalau dibanding sangat mengerikan. Kenapa? Karena untuk penjara ini sini sudah bau dan gelap. Ditambah lagi ada untuk di penjaranya itu setiap penjara di setiap tahanan dikasih bola-bola besi yang sangat besar. Beratnya pun antara 5 sampai 40 km, bahkan ada yang lebih besar lagi. Kira-kira kalau ada nggak saran dari abang sendiri mengenai penjara bawah ini? Bawah sih mereka nggak hanya melakukan di gedung pengadilan, dilihatkan wisata yang akan datang ke sini. Iya. Baik. Ada mungkin kalau ini aura dalamnya agak ditambah. Ini aslinya apa? Ini pindahannya dari jalan kan. Tapi kalau udah ciri khasnya seperti ini, penjara tidak masalah. Biarkan emang ciri khasnya sih seperti penjara ini gitu. Makasih ya kak. Ini memperkenalkan sejarah buat aku nih kak. Kalau di sini apa ini perasaan saya sebutkan Dan saya namanya Sasa, saya bertugas di Museum Sejarah Jakarta. Nama saya Davi dari Universitas Pamulang nih kak. Boleh waktu sebentar untuk ini kak wawancara ini untuk terkait pertanyaan yang ada di museum Kartini nih kak. Iya boleh banget dong kak, silakan. Yang pertama ini nih kak, apa saja koleksi yang dipamerkan di museum kak? Kalau untuk kita pamerkan di museum ini karena namanya Museum Sejarah Jakarta, kita menjelaskan dari masa prasejarah, terus masa kerajaan sampai kolonial Belandanya, karena gedung ini bekas bangunan kolonial Belanda, jadi sampai kolonial Belanda aja kak. Berarti dibangun sama kayak? Iya gubernur pada saat itu di Batavia, jadi sama kolonial Belanda. Oh sama kolonial Belanda dibangunnya, lalu diserahkan ke pemerintah DKI Jakarta itu sekitar tahun 1968. Iya, 1968 diserahkan kepada pemerintah DKI Jakarta, lalu diresmikan gedung ini pada tahun 1974. Ya, oleh Bapak Ali Sadikin, Kak, Gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Ya. Yang kedua nih Kak, apa saja fasilitas yang tersedia nih Kak di museum ini nih? Kan pengunjungnya banyak nih Kak. Benar. Pasti kayak orang-orang masih tanya kan kayak siapa aja sih yang saya dapat gitu. Iya. Jadi kalau untuk fasilitasnya kita kan sebagian di museum sudah ada AC-nya juga, terus kita sedia ada toiletnya, musolanya juga, dan untuk disabilitas kita juga sudah tersedia. Mungkin cuman belum semuanya aja sih kak. Paling untuk disabilitas tuh kayak kamar mandinya, terus juga jalurnya, dan ada transportasi apa ya? Disebutnya kursi roda. Oh, kursi roda. Nah iya kursi roda kita juga sudah tersedia. Biar kayak nggak nyatu sama. Benar ya. Jadi kalau misalnya disabilitas yang nggak bawa kursi roda, kita sedia ada kursi rodanya. Bagaimana kondisi dari koleksi di Ya kalau untuk koleksi yang ada di
dalam museum kita ini tuh semuanya gak sebagian asli Kak. Tapi yang asli itu peninggalan kayak furniturnya, furnitur peninggalan dari Hindia Belanda. Kalau untuk masa kerajaan sampai terus prasejarah, nah itu masih yang replikanya aja, nggak asli ya. Soalnya yang aslinya masih ada sebagian di tempat aslinya dia ditemukan. Terus sebagian ada yang lebih banyak itu di Museum Nasional atau Museum Gajah. Ya dekat Monas Kak. Seberangnya dari halte Monas itu kan ada Museum Nasional atau Museum Gajah. Nah itu banyak peninggalan dari zaman Hindu Buddha terjadi zaman prasejarah juga. Berarti yang fasilitas di semua di museum ini nggak semuanya asli ya Kak? Benar, untuk koleksinya tidak semuanya asli, tapi sebagian ada yang replikanya Kak. Jadi ini ada replikanya Benar. juga. Ada yang mau tanya lagi Kak? Dah. Terima kasih. Makasih, Kak. Sampai jumpa. Selamat sore, kami dari Universitas Mamulang ingin mengadakan sebuah pengunjung terkait hasil observasi kami dengan saya Ahmad Devi dan rekan saya dan namanya Edo Farida. Oke ini Kak, yang pertama sih ingin menanyakan apa yang membuat kakak ini tertarik untuk mengunjungi Kota Tua? Kalau yang buat aku tertarik itu kayak dia banyak banget museum-museum zaman purba ya. Masih banyak lagi sih. Cuma belum explore. Jadi kayak sudah di alam utama itu tertarik ya buat yang sini. Sangat mudah karena kita kan ada kereta ya, jadi kayak maksudnya karena menurut juga ya buat dunia satu Kota Tua ini. Pesan kakak pertama kali kesini gimana? pesan saya ya sangat tertarik lah dengan museum ini karena ya banyak-banyak mau mengeksplor terus lagi gitu. Iya. Mau nanya nih, apa saja peninggalan prasasti yang ada di Museum Fathahilah ini dari Kerajaan Tarumanegara? Di sini terdapat 3 peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Ada 3. Ada Prasasti Tugu, Prasasti Ciaruten, sama Prasasti Kebon Kopi. Kalau ini prasasti apa? Nah, ini Prasasti Ciaruten. Prasasti ini ditemukan di Bogor, Kecamatan Cibumbulang. Di sini juga terdapat tulisan Sankerkerta dan telapak kaki dari Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara. Menurut kakak peninggalan sejarah yang ada di sini tentang Tarumanegara Sunda itu apa aja sih? Di sini terdapat arca-arca peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Karena pada saat itu Kerajaan Tarumanegara percaya akan dewa-dewi Hindu. Dan di sini terdapat arca-arca dari Kerajaan Tarumanegara. Ini terdapat arca Cibuaya 1 dan Cibuaya 2. Namanya sama, tapi tahun ditemukannya beda. Cibuaya 1 ditemukan di Karawang pada tahun 1952 dan ini ditemukan juga di Karawang, itu Cibuaya 2 pada tahun 1957. Dan juga kali yang ditemukan di Tanjung Priok pada saat itu, Tanjung Priok itu terdapat pelebaran pelabuhan dan ditemukannya arca juga kali ini. Dan ini merupakan Dewa Ganesha, merupakan dewa yang memiliki kepala gajah. Banyak cerita bagaimana Dewa Ganesha ini memiliki kepala gajah dari ajaran Hindu. Dan juga ada beberapa institusi yang menggunakan Ganesha sebagai lambangnya. Salah satunya ada Institut Teknologi